baik. Lalu karakter yang ketiga, karakter pemuda yang ketiga, ya, yaitu selalu beribadah kepada Allah. Ya. Ada hadis Nabi yang bunyinya akan ada akan ada masa di mana tidak akan ada lagi nama Allah kecuali kepada 7 golongan, dan salah satunya itu adalah kepada pemuda yang selalu beribadah kepada Allah, ataupun pemuda yang selalu hatinya terakhir kepada masjid, ya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ya, karakter pemuda yang keempat, ya, karakter pemuda Nabidah yang keempat, yaitu memiliki akhlakul karimah, ya, memiliki akhlak yang baik, ya. Dan akhlak ini dibagi menjadi 3 aspek, ya. Ada akhlak kepada Allah, ya, contohnya kita melakukan ibadah kepada Allah, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ibadah kepada sesama manusia, ya, contohnya kita harus berbuat baik kepada sesama manusia dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ya, akhlak kepada lingkungan, ya, dan lingkungan ini umum, ya, ada lingkungan lingkungan hidup, ya, lalu juga lingkungan binatang, itu lingkungan tanaman seperti itu, ya. Lalu kembali lagi ke hadis yang awal, ya, tadi Islam itu awalnya gharib ataupun asing, ya. Oke. Sekarang di kelanjutan hadisnya, wasayaudu ghariban kama bada. Dan di akhir zaman ini Islam itu akan menjadi asing kembali, ya. Nah, coba, ya, di bulan akhir ini, ya, sempat viral, ya, video yang bahwasanya pemuda-pemuda itu pada tawuran, ya. Nah, pada tawuran antar sekolah, satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Bahkan karena dulu waktu di Jakarta tawuran itu pasti ada, seminggu sekali itu pasti ada, ya, karena dulu kebetulan di Jakarta Timur, dan itu sudah dapat dipastikan satu minggu satu kali itu pasti tawuran antar sekolahnya, antar SMP atau SMA, ini tawuran. Ya. Jadi kamu realita pada hari ini, ya, pemuda di zaman sekarang itu rela aturan itu sudah putus, gitu kan, ya, dengan joget-joget TikTok, gitu kan, ya, membuat dan lain sebagainya, ya. Itu realita zaman sekarang sungguh-sungguh sangat miris, ya. Dengan kita melihat wanita di TikTok, di Instagram, gitu kan, ya, dengan joget-joget khasnya yang seperti yang sering kita lihat, gitu kan, ya. Akhirnya kita dapat berpikir, ya, wanita yang cantik, wanita yang menarik itu banyak, ya, wanita yang seksi, yang putih itu banyak, ya. Tapi yang harus kita cari itu adalah wanita yang cantik hatinya. Karena apa? Karena wajah itu bisa menuang, tapi hati bisa memantang, ya. Ustaz bisa nanya, gimana sih nyarinya, gitu kan, ya, akhwat yang hatinya yang hatinya itu cantik misalkan, ya. Nah, jadi biasanya ini saat itu ada yang pacarannya sih, yang pacaran dan langsung orang-orang tapi gini, pacaran itu sebetulnya nggak boleh, ya. Pacaran itu nggak boleh, ya. Pacaran itu nggak boleh. Dalilnya apa? La taqrabuz zina, ya. Jadi gini, la taqrabuz zina artinya apa? Janganlah kalian mendekati zina, ya. Nah, konteks ayat di sini, janganlah kalian mendekati, ya. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya, ya. Nah, dan makna zina di sini itu maknanya umum, ya. Dan zina itu kan kalau secara sekitar itu kan zina itu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, itu kan bukan seperti itu. Zina itu, ya, maknanya umum. Ada zina mata misalkan, ya, ketika mata kita dipakai melihat kepada yang bukan yang baik misalkan, ya. Lalu ada zina pikiran, ya, zina pikiran ketika pikiran kita memikirkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan. Lalu ada juga
juga zina tangan ya, ketika tangan kita meraba, kita betul melakukan hal yang tidak senonoh misalnya. Lalu ada juga zina hati ya, ketika kita menggunakan Allah. Allah itu bisa cemburu loh. Allah itu bisa cemburu. Misalkan kita pacaran ya, Allah itu bisa cemburu. Makanya kita itu harus mengeluarkan makhluk yang mengeluarkan makhluk sehingga Allah bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi intinya kita harus jangan pacaran ya, harus lebih pacaran ya, dan kita harus menempuh jalan yang baik untuk mendapatkan wanita yang kita inginkan ya, seperti itu. Makanya ada ungkapan ya, cinta itu tidak cukup menyatakan ya, tapi mampu untuk menyatukan gitu ya. Dan juga cinta itu tidak cukup untuk menanggalkan lalu meninggalkan, itu menyakitkan, tapi mampu tidak untuk menunggalkan. Lalu ya, sebelum kita berbicara akhwatnya, kita tuh punya PR ya, kita tuh punya PR dari masing-masing ya. Kita tuh harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu ya. Kita harus belajar memperbaiki diri ya. Yang tadinya pribadi kita apa biasa saja, yang tadinya pribadi kita biasa-biasa saja, menjadi pribadi yang luar biasa. Yang tadinya pribadi kita misalkan jarang melakukan sholat sunat ya, dan kita sering melakukan sholat sunat, kita harus berhijrah ya. Harus berhijrah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik ya, seperti itu. Nah, kalau kata Ustaz FFF gini saya, biar mantan maafkan aku yang dulu ya. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku takut. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Kalau dulu ya, ketika aku melihat akhwat, aku tidak kuat, ingin bercoklat sehingga dia tahu aku punya akad, sehingga dia tahu aku punya niat untuk akad. Kamu sekarang tidak. Ketika ada akhwat yang menikah, ingin beri seperangkat alat sholat. Santai ya. Nah, jadi intinya gini, kita perbaiki diri dulu ya. Masalah jodoh ini, masalah cinta ini, itu cerminan kita. Kita tidak perlu berfokus kepada makhluknya, tapi kita berfokus kepada Allah yang menciptakan makhluk. Ya, seperti itu. Jadi kita, kalau misalnya kita suka sama si A, suka sama si A, kita jangan menyatakan ke si A, itu salah. Tapi kita harus menyatakan ke Allah, ya, supaya Allah yang langsung menolong kita misalnya. Ya. Nah, dan juga misalkan kita di mana hati kita sudah siap, ya, di mana hati kita sudah siap untuk menyatakan ya. Nah ini gombalan saja siap buat cewek itu misalnya ya. Jadi gini, memang sekarang tidak semua di kartu tanda penduduk, namun kita akan membimbing bersama di kartu keluarga. Nah baik, ya. Yang harus kita pahami ya, bagi Allah itu semuanya mungkin, sangat mungkin. Ketika Allah berbicara kun fayakun, maka akan jadi. Bagi Allah ya, menyatukan barat dan timur itu merupakan hal yang sangat mungkin. Apalagi menyatukan dengan kamu lebih dekat. Makanya gini, jauh di kaki, dekat di hati. Jauh di doa, dekat di yang jauh di mata, dekat di doa. Aku tambah kamu sama dengan kita. Ya, oke, kembali lagi ke hadis yang tadi. Rasulullah berikan kami tadi. Jadi Islam ini di akhir zaman bukan menjadi asing ya, seperti itu. Nah, dan problematika pemuda di hari ini, problematika Islam di hari ini ya, itu al-Islam mahjubun bil muhsinin. Agama Islam itu hancur dengan orang Islam itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi Muhammad Rasul berkata al-Islam mahjubun bil muhsinin. Agama Islam itu hancur dengan agama Islam itu sendiri ya. Dengan
ketidakpahaman mereka tentang agama, yang akhirnya mereka menghancurkan agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir dari sini lanjutan hadisnya, Fatu Balil Quraba, yang kan tadi Islam itu hadir dengan dengan keadaan yang asing. Ya. Lalu di akhir zaman sekarang Islam ini asing juga gitu kan? Maksudnya gini, ketika orang lain sibuk namanya kan lebih ramai di bioskop atau lebih ramai di masjid? Lebih ramai di stadion atau lebih ramai di masjid? Stadion ya. Cuma berpikirnya orang yang ketika mereka meninggal itu orang sholat di mana? Di masjid. Tapi kenapa lebih ramai stadion? Kenapa lebih ramai bioskop gitu kan ya? Itu realitas zaman Islam pada zaman sekarang gitu kan ya. Jadi Islam itu tidak asing gitu kan, yang tadinya seharusnya ramai di masjid ya, tapi orang yang di situ dianggap aneh gitu ya. Lalu dia hadisnya Fatu Balil Quraba ya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing ya. Nah maksudnya gini, ada pertanyaan yang kepada Rasul ditanya, ya Rasul, orang yang beruntung itu ada dalam Quraba, dan Quraba itu siapa? Ya. Nah, Quraba itu adalah pemuda atau orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya ketika di akhir zaman ya. Nah, ada hadis Rasul ya, ini sangat luar biasa hadisnya ya. Akan kata-kata Rasul seperti ini, akan ada zaman di mana ketika kita memegang sunnah, ketika kita melaksanakan sunnah, ketika kita menghidupkan sunnah itu sama seperti dengan memegang bara api ya. Atau bara api panas ya. Pertanyaannya, antum kena apa? Untung rokok aja ya, untung rokok aja. Panas tidak? Panas ya, ataupun kena korek apinya, panas tidak? Apalagi ini bara api yang sangat panas. Ketika bara api semakin dipegang, maka semakin panas. Ketika sunnah semakin dihidupkan, ketika sunnah semakin menentukan erat-erat, maka antum semakin tidak kuat. Dan itulah realitas yang terjadi zaman sekarang. Lalu, Quraba ini menurut hadisnya lain ya. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, Quraba itu siapa? Ya, Fatu Balil Quraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing ya. Dan Quraba itu adalah alladzina yuslihuna idza fasada nas ya. Alladzina yuslihuna adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan manusia yang sedang rusak ya. Alladzina yuslihuna, orang-orang yang memperbaiki keadaan umat yang sedang rusak ya. Dan konteks di sini ya, itu dikembalikan lagi kepada konteks pemuda ya, di mana pemuda ini ya itu berpredikat agen of change ataupun agen perubahan, agen yang membawa perubahan ya. Coba dites dulu lihat-lihatnya. Siapa kita? Siapa? Ini kurang kompak ya, kayaknya pada nonton. Coba lihat nontonnya. Siapa kita? Coba sekarang dites per kelasnya. Kelas 1 dulu. Siapa kita? Kelas 2-nya siapa kita? Dikencang di kelas 1 ya. Kelas 3 ya, siapa kita? Kelas 4, siapa kita? Terakhir kelas 5, siapa kita? Takbir. Itulah pemuda ya. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa depan dan seperti itu ya. Dan pemuda dan namun ketika kita melihat fakta di zaman sekarang, pemuda di hari ini itu berbeda jauh dengan pemuda zaman dulu ya. Contoh misalnya ada sahabat Nabi ya, usianya baru 13 tahun ya. Ada di sini usia 13 tahun, ada yang kasih 13 tahun ya. Nah, ada ya sahabat Nabi usianya 13 tahun namanya Ibnu Abbas. Nah, tapi Ibnu Abbas ini di zaman Nabi ketika Nabi meninggal itu beliau sudah menjadi mufti ataupun orang yang bisa memberikan fatwa. Lalu ada lagi ya, Usama bin Zaid ya, usianya 18 tahun
Itu dulu ada tokoh yang segati ya, yakni Muhammad Nasir ya. Itu di usia 21 tahun ya, dia sudah sudah berani membuat berdialog dengan presiden dengan mengungkapkan perkataan-perkataan yang menusuk itu kepada presiden ya, yang kontra dengan keadaan demokrasi pada waktu itu. Dan Muhammad Nasir di usia 23 tahun sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ya. Kita usia 13 tahun mungkin lagi rebahan, mungkin main FF ya, para pencari boya misalkan ya, ataupun yang lainnya misalkan juga kawan-kawan kita di yang sudah menjadi mufti ya, pemberi fatwa yang fatwa itu ijtihad ulama gitu. Jadi dalam agama Islam kita harus berpatokan kepada 4 hal ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang kedua sunnah Nabi hadis ya, yang ketiga itu ijtihad ya, ataupun fatwa ulama ya, dan yang keempat itu kebiasaan sahabat ya, kebiasaan bimbing kepada dan antum bayangkan 13 tahun Muhammad sudah menjadi mufti ataupun ulama yang sudah bisa memberikan fatwa ijtihad dalam Islam ya, dan penyebab berbedanya kualitas generasi muda di zaman sekarang itu banyak penyebabnya ya, dan bahas mungkin soal yang bisa disebutkan ya. Dan yang terakhir ya, ada yang nanyakan Om ya, anak mau nanyakan Om ya. Tapi sebelum nanya, anak mau coba tes dirinya dulu. Siapa kita? Namanya kan Om. Sebutkan huruf-huruf yang ada di abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Masya Allah ya. Antum sangat bersemangat dan sangat lancar ya. Menyebutkan 26 kata dalam abjad. Tapi kalau anak sebutkan huruf-huruf dalam abjad A, B, C, A, D. Mas Yakin? Ngerti kan? Mas Yakin? Terkadang kita tuh terlalu pusing ya. Kita terkadang terlalu pusing untuk menanggapi suatu masalah. Kita sudah pusing duluan, sudah risau duluan untuk ketika menghadapi masalah. Dan bisa juga ya kita rasakan ketika kita menghadapi problematika umat ataupun problematika pemuda zaman sekarang ya, kuncinya cuma 2 ya, ini ingat kuncinya cuma 2. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kuncinya cuma 2, sabar dan sholat. Antum galau, sholat ya. Antum sedih, sholat ya. Antum gagal goyah, sholat. Antum jangan pusing terus gitu, tapi ingat perkataan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dan sholat itu kuncinya ya, seperti itu. Nah, kalau juga antum harus tawakal ya. Tawakal itu pasrah kepada Allah ya. Tawakal itu adalah pasrah menyerahkan segala urusan kepada Allah ya. Tapi gini, konsep tawakal ya. Konsep tawakal itu kayak gini. Ada hadis riwayat yang ya, yang bunyinya i'tilha wa tawakkal. Artinya ikatlah kita kalau bertawakal. Jadi gini, konsep tawakal itu ikhtiar dulu baru tawakal. Contohnya dulu Rasul sedang berjalan bersama sahabat ke gurun pasir ya. Lalu di gurun pasir ya, kan gurun pasir kan masih dari siapa-siapa ya. Nah, dan ketika sahabat ingin sholat
Jadi ya baru apa? Anak dulu pernah, nanti ada cerita yang pengalaman pribadi ya. Anak dulu pernah ngajar di pondok di daerah Banjarmasin Garutnya. Nah, dan pondok anak itu letaknya ada di dalam yang pedalaman di dekat sawah, namanya Pondok Bayu. Nah, jalan besar itu sekitar 3 km kan lumayan jauh lah. Kayak dari sini ke mana ke Asia lah yang lebih ke Pengkolan. Nah, kayak kalau dari sini kalau dari jadi pondok anak di pedalaman ya. Dari pondok anak ke pinggir jalan besar itu jalannya 3 km kayak dari sini kalau turun Garutnya. Nah, suatu hari anak hendak pergi ke Garut kota ya, hendak pulang ke rumah ya. Dan di sana anak pakai motor dan ketika di perjalanan anak menemui badut ya, badut yang suka minta-minta, tahu yang yang kepalanya dua yang paling gede-gede tahu, rasa yang minta-minta seperti bebek itu ya. Anak melihat anak ada badut ya, dan kebetulan si badut itu membuka tutup kepalanya, dan ternyata si badut itu merupakan bapak-bapak yang usianya sudah hampir tua, saya mungkin targetnya sekitar 60 tahunan ya. Karena nama saya Iqbal ya, karena kebetulan jam 12 siang lagi panas-panasnya, anak menawarkan tumpangan kepada si badut itu ya. Badut maksudnya Pak misalkan Pak pada diri mau ikut ke sama saya gitu kan. Dan akhirnya si bapak tersebut Pak menyanggupi Pak naik di motor anak ke jalan besar. Nah, di jalan anak bertanya ke siapa, ke si bapak itu, Pak kalau bapak mau kemana? Kata si bapak itu, bapak mau ke Bentar itu daerah rumah ya, daerah Garut, dan itu rumah anak juga, di rumahnya di daerah Bentar. Nah, pas anak bilang si bapak itu, Pak kalau mau ke Bentar, sejalan sama saya gitu kan, karena kan kebetulan mau ke rumah juga. Oke kata dia, banyak ya, kita satu orang ke daerah Bentar. Dan ketika di jalan ya, dan ketika hendak sampai jalan besar ya, si bapak tadi tiba-tiba minta berhenti ketika di pertengahan jalan. Si bapak tadi tiba-tiba mau berhenti. Nampak ke anak ya, bilang ke anak, udah bapak mau turun di sini aja. Kenapa bukannya mau pulang ke rumah? Oh enggak, bapak di sini aja ada perlu katanya. Dan cita-cita anak menurunkan di sana ya. Dan karena anak cita-cita karena sudah saya buru-buru, akhirnya anak ngebut pakai motor ya, karena ada yang kejar. Dan kebetulan waktu itu anak tidak punya jam ya. Dan otomatis anak ketika anak ingin mengecek jam, anak buka HP ya. Nah, dan pada saat di motor ya, anak di motor sendiri di jalan rumah, anak mau buka HP ya. HP kan dia pada di sini ya, di kantong ya. Pas anak buka, ini kok sebelum buka sih sepertinya gitu kan. Tapi anak nggak menyanyikan kemana-mana dulu. Anak berusaha sudah dulu. Ini HP mana? Kok barang tadi di resting yang kiri, di saku yang kiri. Anak cek yang kiri. Yang kiri nggak ada HP gitu kan ya. Dan di sana anak berhenti ya. Anak ngebongkar semua tas anak gitu kan ya. Anak ngebongkar tas, anak ngebuka jongkok. Dan ternyata HP anak tidak ditemukan. Lalu akhirnya anak berpikir mungkin diambil sama bapak yang tadi gitu kan, karena kadang anak ketika anak memastikan HP anak ada di dalam saku, dan saku anak itu disetting gitu kan, ditutup si settingnya apa gitu kan. Dan akhirnya dari sana anak balik lagi ya ke tempat si bapak itu turun ya. Dan dari sana anak bertanya ke tukang parkir ya, kan ada yang kalau di parkir dan masih suka parkir ya, Pak lihat badut yang tadi saya turunin di sini kan? Oh enggak lihat saya, kata dia kan. Karena bapak baru datang, coba tanya ke penjual buah-buahan. Akhirnya anak bertanya ke ibu penjual buah-buahan. Pas anak nanya ke sini itu, Bu maaf, lihat badut yang saya turunin di jalan sini kan? Oh iya, ibu tadi lihat dia masuk ke gang itu, katanya. Akhirnya anak tanpa mikir panjang, anak bilang terima kasih ke sini. Bu makasih,
anak langsung ngebut ke gang itu. Dan ketika anak masuk ke gang, anak dihadapkan dua jalur, ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Namun entah kenapa Allah sudah menggerakkan hati anak supaya anak bergerak ke arah yang kiri. Dan akhirnya di sana anak ke kiri. Dan ketika anak ke kiri, anak menemui sawah yang sangat luas, ya, anak-anak di sana, kunci masih menggantung di tempat tersebutnya. Dan akhirnya anak lari pada Allah, Masya Allah, ternyata si baru itu lagi jalan, lagi main HP-nya HP anak. Terus dari sana anak lari, ya, sambil berteriak, Pak, itu kan itu HP saya, gitu. Akhirnya jalan sama, harus lihat, gitu, cuma kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah, kita berkaca kepada Al-Masul, banyak yang tadi ada ceritakan. Nabi saja dilempar batu sampai berdarah. Nabi saja dilempar batu sampai giginya patah. Nabi dilempar tai unta, ya, sampai tubuhnya patah, tapi beliau tidak parah. Nah, berkaca dari sana, ya, kita jangan marah bukan ketika berada di posisi seperti itu. Hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa? Coba, ketika anak mau buka HP nih, mau ngecek jam, terus anak buka HP nggak ada, udahlah tawakal aja. Nanti juga bakal balik lagi, nanti juga bakal balik lagi. Kira-kira HP-nya bakal kembali gitu? Tidak, karena kita tidak ikhtiar. Karena konsep tawakal itu adalah ikhtiar dulu baru tawakal. Pahim tuh? Pahimlah. Wayah tuh? Wayah. Singapar tuh? Singapar. Baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu konsep tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal, ya. Jadi lalu di solusi yang kedua, ya, berharap ke Allah, ya. Project di Allah, berharap kepada Allah itu harus mengenyampingkan logika, ya. Harus mengenyampingkan logika. Kita beriman kepada Allah harus mengenyampingkan logika. Contoh, syarat sah sholat apa? Ya, boleh berakal, ya. Apalagi balik, ya. Bersuci, ya, betul, bersuci dengan apa? Berwudu, ya. Nah, kalau kita ketika Allah berfirman, ya, ketika Rasul memerintahkan kita untuk berwudu, ya, untuk sebelum melaksanakan sholat, sebetulnya kita akan menolak, Kenapa? Sebetulnya kalau mau suci, mau bersih, ya udah, kenapa nggak harus mandi aja, gitu kan, ya? Nah, seperti itu. Contoh lainnya, kalau misalkan kita mau berwudu, tapi tidak ada air, maka harus apa? Tayamum, ya. Tayamum menggunakan apa? Menggunakan debu yang suci, gitu kan, ya. Namun kalau misalkan kita beriman menggunakan akal kita beriman menggunakan logika kita akan menolak, ya. Karena kalau suci kita pakai debu, gitu kan, itu kan kotor istilahnya kan seperti itu. Nah, jadi intinya ketika kita berharap kepada Allah, itu kita harus mengenyampingkan logika kita. Ya. Anak punya cerita, ya, anak dulu anak punya sahabat waktu dia cerita waktu dia nih, terakhir punya sahabat waktu dia, ya. Teman anak itu namanya Bian dan Fauzi Ramadhani, ya. Sahabatan juga, dan kebetulan sekarang beliau sedang kuliah di Sudan, ya. Nah, itu dulu anak zaman lagi asik ke band, ya. Dulu anak suka waktu sana itu suka band, suka main musik, ya. Lalu dulu megang gitaris, jadi gitaris dan vokis. Lagi suka-sukanya pakai sama pensil zaman dulu karena ada paket, ya. Nah, dan dari sana kebetulan anak nemenin si dia ini ketika ke pos satpam. Antum bayangkan, ya, anak berdua ke pos satpam, ya, dan si satpam tadi, ya, lalu bagi semuanya si tadi Pak ini kalau nggak salah kayak apa? Nah, si satpam ini kasih HP-nya dia, kasih HP yang udah hilang ini. Nah, pas ditanya, Pak, satpam gitu kan, HP ini dari mana? Oh iya, HP ini tuh tadi ada neneknya yang datang pakai angkot, ya. Terus dia ngasih dana ke bapak, dia bilang gini, Pak, saya nitip buat dia kelas 6B, dia bilang lagi, ya. Terus si nenek ini, dia pergi lagi entah kemana, gitu kan. Biasanya makanya
salahnya itu mutlak dari kami pribadi, itu merupakan kebodohan kami pribadi, dan jika ada betulnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi anak buka dengan pantun ya, sekarang anak tutup dengan pantun juga, ya boleh tidak? Boleh. Sebelum anak tutup, anak mau ya lagi nih sekali lagi ya. Siapa kita? Artinya pemuda menghadapi mimpi masa. Anak tutup dengan pantun ya. Burung beo, burung merpati. Burung rajawali, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alvan Tauhidillah yang telah menyampaikan sebelumnya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang dapat bisa memberikan pertanyaan pada dua orang. Ada yang mau bertanya? Oh, jadi itu. Yang pertama ngacung atau jom. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Satu lagi, satu orang lagi. 1, 2, 1, 2, 3. Patir. Maka silakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izinkan saya di sini, duduknya di sini, bertanya kepada Ustaz. Saya pengen bertanya gitu. Tapi sebelumnya nama saya Faris Putra Armani dari kelas 7B. Al-Faris. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa husnuzon kita kepada Allah? Karena Ustaz kan telah menyampaikan misalnya ketika Allah itu ketika kita berhusnuzon maka Allah pun juga akan gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, kepada pertanyaan kedua, pasti bisa. Silakan Pak Joko. Tingkatan, kelas dan juga nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, intinya saya Muhammad Badir Syukurti dari kelas 4 ini on TFD. Jadi saya teh merasa jauh dari Allah, Ustaz. Gimana caranya dapetin diri ke Allah? Baik, pertanyaan ini ditampung ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara kita mengingatkan diri kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari teman kami, teman kita yang batin, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah karena beliau merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka silakan kepada Kang Alvan bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari pertanyaan pertama dulu ya. Jadi pertanyaannya itu apa? Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Allah Ta'ala Allah berfirman ya, di surat Al-Baqarah ayat 116 ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat Allah berfirman ya seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah tuh di ayat di penggal ayat pertama ya di bagian pertama ayat ini ya. Allah tuh menyuruh untuk berjihad. Allah menyuruh untuk berperang ya. Sementara ketika perang itu kan tentu bela-belain jauh dari keluarga ya. Antum bakal bela-belain termasuk nyawa antum juga, antum harus berkorban nyawa antum ya. Berkorban nyawa ya. Berkorban meninggalkan keluarga yang tercinta gitu kan. Berkorban waktu dan segala halnya. Nah, kira-kira jika secara logika itu sesuatu yang mengenakan atau sesuatu yang enak atau tidak enak kira-kira? Coba pernah tanya, sesuatu yang enak atau tidak enak? Tidak enak karena kita berkorban waktu ya, berkorban tenaga, bahkan berkorban nyawa gitu kan ya. Nah, kita disuruh jihad oleh Allah ya. Jika kita berbicara logika kita akan menolak gitu kan ya. Namun di kelanjutan ayatnya wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kata Allah, boleh jadi kita tidak suka sesuatu, tapi justru sesuatu itu baik buat kita. Ya. Bisa jadi gitu kan ya. Dan di kelanjutan ayatnya wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bahkan bisa jadi ketika antum tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu tidak baik bagi antum. Itu yang seperti itu. Nah, jadi ada orang lagi ya. Boleh jadi kita tidak suka terhadap sesuatu, tapi justru sesuatu itu baik buat kita. Dan boleh jadi kita suka terhadap sesuatu, tapi justru sesuatu itu tidak baik buat kita. Kalau di kelanjutan ayatnya, Allahu ya'lamu, dan Allah lah yang tahu, ya Allah lah yang tahu. Wa antum la ta'lamun, dan antum tidak tahu apa-apa. Allah itu memiliki sifat al-hakim, memiliki artinya maha bijaksana, ya. Yang dimana al-hakim ini maksudnya Allah mustahil ketika Allah merencanakan sesuatu ataupun ketika Allah berkehendak kepada manusia ataupun mentakdirkan sesuatu kepada manusia, itu mustahil tidak ada hikmahnya. Kalau Allah juga memiliki sifat alamul ghuyub, ya, apapun artinya Allah ya, Allah itu memiliki sifat alamul ghuyub, artinya Allah yang mengetahui Allah yang mengetahui alam gaib ataupun Allah yang mengetahui segala misteri apa yang manusia tidak ketahui. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita tidak ketahui seperti itu. Ya, nah, jadi untuk untuk cara untuk berkhusus kepada Allah itu bagi kita doanya dari apa itu harus kalau tadi kita suka dengan sesuatu tapi justru sesuatu itu tidak baik untuk kita gitu kan, dan bahkan bisa jadi sebaliknya. Itu mungkin ada ya. Semoga tidak puas ya. Kalau ini pasti cara mendekatkan diri simpel sih dari anak tidak akan menjawab pertanyaannya.
dua saja dari saya. Cara mendekatkan diri dari Allah dua. Yang pertama niat, yang kedua ikhtiar. Itu saja dari saya. Sudah pernah apa lagi saya? Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in. Terus apa nyatanya? Faman kana hijratuhu fa ila rasulih. Faman kana hijratuhu dunya ma yusibha wa imra'atin yumkinha fa hijratuhu ma hajaru ilaihnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, dan apa yang diinginkan itu akan tercapai padanya. Gini, niat itu perkara fundamental yang sangat vital. Jadi gini, kalau misalkan antum bisa membayangkan pohon ya, pohon yang pohon ya, lalu akarnya itu rapuh, pohon besar ya, kelihatannya kokoh kuat, tapi siapa sih akarnya itu kecil ya, si akarnya itu rapuh. Ya. Maka dapat dipastikan ketika ada angin yang menerjang akan tumbang ya. Tapi kalau misalkan ada pohon yang kelihatannya kecil tapi si akarnya itu kokoh, besar, kuat, maka dapat dipastikan ketika ada angin kencang yang menerjang pohon tersebut maka akan tetap kokoh. Nah, itu juga niat ya. Jika niat kita lurus, jika niat kita baik, maka insya Allah ya apa yang kita niatkan maka kita akan dekat dengan Allah gitu kan. Tapi jika kita ada di sini ya orang kan yang jadi jika kita niatkan ibadah kita karena Allah dan Rasulnya maka bahasanya akan surga. Tapi jika misalkan kita niatkan ya ibadah itu karena misalkan contoh misalnya kita pengen ngejar cewek misalkan cewek yang kita yang kita kecengin misalkan yang kita dicengin yang kita tuju itu cewek yang kita tuju itu orangnya pintar, orangnya solehah misalnya dan solehah misalnya. Contoh, dia orangnya pintar, solehah ya. Nah, misalkan kita pengen ngejar cewek itu tapi kita misalkan orangnya biasa-biasa saja ya. Nah, akhirnya karena melihat cewek yang kita tuju itu solehah, pintar, akhirnya kita melakukan amalan-amalan ibadah supaya kita soleh ya. Tapi diniatkannya karena mengejar cewek itu maka balasannya ya akan bukan surga tapi balasannya hanya sekedar cewek itu kan kita kira meninjau hanya kita seperti itu. Ini yang pertama niat ya tentu harus memperbaharui niat ya. Karena niat yang baik itu akan mempengaruhi ibadah antum kualitas ibadah itu ke depan ya. Dan yang keduanya ikhtiar ya. Ikhtiar itu ibadah itu perlu dipaksakan ya. Ibadah itu perlu dipaksa ya, perlu dipaksa seperti itu.